Pertama-tama kita akan membuat tabel desain terlebih dahulu, yaitu isinya no bukti. Tipe datanya itu short text. Yang kedua yaitu tanggal. Tipe datanya itu kita pilih date and time. Terus selanjutnya kita bikin keterangan. Tipe datanya juga short text. Selanjutnya itu kode underscore supplier. Tipe datanya juga keterangan, dan jangan lupa di buktinya kita primary key kan. Lalu simpan dengan nama pembelian underscore H. Lalu klik OK. Nah, selanjutnya kita mau bikin tabel desain lagi, dimana isinya yang pertama yaitu no bukti, tipe datanya short text. Yang kedua yaitu kode underscore item, tipe datanya juga short text. Yang ketiga yaitu quantity, tipe data yang kita pilih yaitu number. Yang keempat yaitu harga underscore beli, tipe data yang kita pilih juga kita ganti menjadi number. Lalu kita simpan dengan nama pembelian underscore D. Lalu OK. Di sini kita yeskan saja ya. Nah, selanjutnya kita buat tabel desain lagi. Kita klik create tabel design. Lalu kita isi lagi. Yang pertama itu no bukti. Tipe datanya tetap short text. Yang kedua itu tanggal. Kita pilih di sini date time ya. Terus selanjutnya kita buat kode underscore pelanggan. Tipe datanya short text. Selanjutnya itu keterangan, juga short text. Jangan lupa kita primary key kan di buktinya. Lalu simpan dengan nama penjualan underscore H. Lalu OK. Selanjutnya kita buat tabel desain lagi. Pertama kita isi buat namanya yaitu no bukti. Data type-nya short text. Yang kedua itu kode item, juga short text. Selanjutnya quantity. Quantity ini kita ganti number ya. Selanjutnya yaitu harga jual, juga kita ganti number. Lalu kita simpan dengan penjualan, nama penjualan D. Lalu kita OK kan. Kita yeskan saja ya teman-teman. Selanjutnya kita bikin tabel desain lagi. Yang pertama itu kode item. Yang kedua yaitu nama item, juga tipe data short text ya teman-teman. Yang ketiga itu satuan. Yang keempat yaitu quantity. Yang kelima itu harga underscore beli. Yang keenam yaitu subtotal. Nah, di subtotal ini mulai dari quantity kita ganti number, harga beli juga kita ganti number, subtotal juga kita ganti number ya. Terus simpan dengan nama tmp underscore. Kita simpan dengan tmp pembelian D ya teman-teman. Lalu OK kan.
Di sini yes kan saja ya teman-teman. Lalu kita create lagi, kita bikin tabel desain lagi teman-teman. Mana isinya itu yang pertama kode item, yang kedua itu nama item ya teman-teman, yang ketiga itu satuan, yang keempat yaitu quantity, yang kelima itu harga jual, yang keenam itu subtotal. Nah, di kode item sama nama item dan satuan itu tetap short tag ya teman-teman. Kita gantinya mulai dari quantity itu kita ganti menjadi number. Harga jual juga kita ganti menjadi number. Yang subtotalnya juga kita ganti menjadi number. Lalu simpan dengan nama TMP penjualan D. Lalu kita oke kan ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita create teman-teman. Kita akan bikin from design untuk pembelian ini. Pertama-tama jangan lupa untuk memilih from header footernya dulu. Lalu di sini edit ya teman-teman sesuai dengan keinginan masing-masing. Ini diambil ya teman-teman, lalu tarik, dan jangan lupa untuk Ctrl C dan Ctrl V untuk mengcopy ke bawah ya teman-teman, sebanyak yang dibutuhkan. Tarik ke bagian kanannya, pindahkan ya teman-teman, rapikan juga supaya terlihat lebih rapi. Kita pindahkan sebanyak 4 buah ya teman-teman. Ini kita ganti dulu, kita pindahkan sebanyak 4 buah ke sebelah kanannya. Ya, lalu kita ganti pertama itu nomor bukti, yang kedua itu tanggal. Nah, yang ketiga ini kita ganti menjadi keterangan. Lalu yang di sebelah kanan tadi kita ganti menjadi kode supplier. Selanjutnya itu kita ganti menjadi nama, lalu alamat. Nah, terakhir ini kita ganti menjadi telepon ya teman-teman. Nah, untuk itu di bagian property sheet-nya jangan lupa untuk diganti juga ya teman-teman. Bagian unbound-nya itu kita ganti. Yang pertama itu yang no bukti kita jadi mengganti txt no bukti, lalu enter. Yang kedua juga tanggal sama teman-teman, kita ganti menjadi txt tanggal. Yang di bagian keterangan juga kita ganti menjadi txt keterangan. Yang di kode supplier juga seperti itu ya teman-teman, kita ganti menjadi txt kode supplier. Nah, di nama juga seperti itu ya teman-teman, kita ganti menjadi txt nama. Sama di alamat juga seperti itu ya teman-teman, kita ganti menjadi txt alamat. Di
telepon juga kita ganti menjadi txt telepon. Lalu enter. Nah, selanjutnya itu kita pilih yang ini lagi teman-teman. Kita tarik ke bagian front footernya dan letakkan di sebelah bagian kanan ya teman-teman, agak sedikit ke kanan. Lalu copy ke bawah teman-teman. Yang ini kita ganti namanya dulu ya teman-teman. Kita ganti menjadi grand total. Yang kedua ini juga kita ganti menjadi namanya. Kita ganti menjadi maaf teman-teman, kita ganti menjadi pembayaran. Lalu ini juga kita ganti menjadi hutang. Lalu kita pilih ini, tarik ke bawah, tekan di front footernya teman-teman di sebelah kiri. Lalu cancel aja teman-teman. Jangan lupa di grand total tadi ganti namanya ya teman-teman, di bagian property sheet-nya menjadi txt grand total. Begitu juga di pembayarannya teman-teman, kita ganti menjadi txt pembayaran. Hutang juga seperti itu ya teman-teman, kita ganti menjadi txt hutang. Nah, di sini ini kita ganti dulu ya namanya. Kita ganti menjadi posting. Dan di property sheet-nya juga kita ganti menjadi cmd posting. Lalu kita enter. Nah, selanjutnya itu teman-teman, kita akan membuat subformnya terlebih dahulu teman-teman. Kita pilih di from design ini subform, lalu kita tarik ke bawah, kita sesuaikan dengan keinginan kita ya teman-teman. Nah, di sini kita ada dua pilihan ya, ada use existing table dan use an existing form. Nah, di sini kita pilihnya yang di atas ya, use existing table and queries. Lalu next. Di sini di table and queriesnya kita pilih TMP pembelian D teman-teman. Lalu kita pindahkan ke sampingnya. Nah, ini nih ID tidak termasuk ya teman-teman, jadi kita kembalikan lagi. Lalu next. Di sini kita akan simpannya dengan nama kita kasih nama apa ya teman-teman? Saya kasih nama f_pembelian D. Lalu kita finish. Nah, dia akan muncul seperti ini teman-teman. Lalu kita simpan dulu ya. From ini kita kasih nama from pembelian H. Lalu oke. Yang pembelian D di atas ini kita hapus saja ya teman-teman. Dihapus juga nggak apa-apa, dan apabila dihapus juga nggak apa-apa teman-teman.
Ini juga bagian kode item, nama item dan satuan itu juga bisa diedit teman-teman, sesuai dengan keinginan saja, supaya terlihat lebih rapi. Di sini kita sesuaikan dulu ya teman-teman, kita atur. Kita ambil ini lagi ya teman-teman untuk membuat subtotalnya. Di sini kita ganti menjadi subtotal. Lalu di property sheet-nya jangan lupa diganti menjadi txt subtotal. Nah, kita di sini akan di kode suppliernya kita lakukan after update dulu ya teman-teman. Untuk kode suppliernya, lalu kita simpan dan kita debug compile dulu ya teman-teman. Kita kembali lagi ke from design kita tadi. Lalu jangan lupa di kode supplier juga kita beri combo box. Nah, selanjutnya itu di bagian data kita pilih row source-nya itu suppliers. Di kolom count ini kita ganti menjadi 2. Lalu simpan dulu ya teman-teman. Lalu di kode item juga kita kasih combo box. Dan kita after update dulu. Lalu kita simpan dan nah di sini kita simpan dulu ya teman-teman. Lalu baru kita debug compile. Kita kembali lagi ke from design tadi. Selanjutnya itu di bagian subtotal kita beri rumus ya teman-teman, sama dengan sum dalam kurungnya subtotal. Lalu kita tutup kurung, enter. Di bagian grand total juga kita kasih rumus ya teman-teman, sama dengan F pembelian D dikasih tanda seru terus di dalam kurung txt subtotal. Di hutang juga kita kasih rumus ya teman-teman, sama dengan txt grand total
dikurang dengan pembayaran. TXT pembayaran ya teman-teman. Lalu enter. Nah, di bagian quantity yang di sini juga kita after update dulu ya teman-teman. Lalu kita simpan. Kita debug dan compile. Di harga beli juga kita after update dulu. Lalu kita simpan dan kita debug. Lalu kita kembali ke from design kita yang tadi ya teman-teman. Lalu kita akan melakukan coding untuk CMD postingnya. Nah, ini adalah codingan untuk CMD postingnya teman-teman. Lalu kita compile dulu ya. Nah, di sini terjadi ada kesalahan teman-teman. End sub di akhirnya itu 2 teman-teman. Jadi kita hapus dulu 1. Baru kita simpan dan kita compile kembali. Kita kembali ke from design yang tadi. Nah, saja kita bikin from design untuk penjualan lagi ya teman-teman. Kita pilih subform tadi, lalu di sini kita pilih use a setting table. Lalu ini kita pilih TMP penjualan D. Lalu kita pindahkan ya teman-teman. Ini kecuali ID juga tidak masuk ya teman-teman. Lalu kita next dan simpan dengan nama F penjualan D. Lalu finish. Nah, akan muncul seperti ini lagi ya teman-teman, sama dengan yang pembelian tadi. Di sini kita ganti grand total. Lalu kita ambil ini ya teman-teman, kita letakkan di sebelah kanan saja. Lalu kita copy ke bawah ya teman-teman. Ini kita ganti. Menjadi grand total. Ini juga kita ketik pembayaran, dan ini yang di bawahnya juga kita ketik piutang. Lalu kita ambil yang bagian ini, kita cancel aja, lalu ganti menjadi posting. Nah, yang no bukti bagian from penjualan data tadi kita ganti ya teman-teman, jadi txt no bukti. Yuk kita enter. Begitu juga dengan yang lainnya juga sudah kita ganti ya teman-teman. Lalu di bagian kode pelanggannya kita beri combo box. Kita lakukan after update dulu ya untuk kode pelanggannya teman-teman.
Kita geser dulu sedikit biar lebih kelihatan teman-teman. Lalu kita simpan dan ini belum kita save ya yang tadi teman-teman, jadi kita save dulu, lalu baru kita simpan lagi ini, lalu kita compile. Selanjutnya itu di kode item itu kita kasih combo box, lalu kita after update juga ya, kita pilih code boulder, lalu kita coding dulu di sini. Kita simpan, lalu kita debug compile. Lalu kita kembali ke from design yang tadi. Di quantity juga kita after update ya teman-teman. Oke, lalu kita masukkan codingannya di sini dulu. Kita simpan, lalu kita compile. Selanjutnya kembali lagi ke from design penjualan tadi. Nah, harga jual juga kita after update ya teman-teman, sama seperti quantity tadi. Kita simpan, lalu kita compile. Dan kembali lagi ke from penjualan yang tadi. Di grand total ini kita kasih rumus ya teman-teman, sama dengan sum dalam kurung subtotal. Jangan lupa di setiap pengajaran kita itu kita simpan ya teman-teman, supaya nanti tidak ada kesalahan berikutnya. Di grand total juga kita kasih rumus sama dengan sum F penjualan D kita kasih tanda seru, lalu txt grand total, lalu enter. Rapikan supaya kelihatan ya rumusnya teman-teman. Selanjutnya di piutang juga kita kasih rumus sama dengan txt grand total dikurang dengan txt pembayaran. Lalu rapikan dulu supaya lebih kelihatan rumusnya teman-teman. Jangan lupa disimpan dulu ya teman-teman agar datanya tidak hilang. Lalu kita akan mengcoding CMD postingnya. Oke. Ini adalah codingan untuk CMD posting teman-teman. Kita simpan dan kita compile dulu. Lalu kita kembali lagi ke from design ini. Kita after update dulu yang bagian pembayaran. Nah, jangan lupa kita simpan, lalu kita compile.
Lalu kembali lagi ke from design yang tadi. Nah, di sini kita beri warna dulu ya untuk footer dan headernya teman-teman, supaya kelihatan lebih menarik dan berbeda. Nah, selanjutnya kita bikin query dulu ya teman-teman. Di sini kita ambil dari jurnal H, jurnal D, lalu COA ya teman-teman. Kita klik di bagian jurnalnya 2 kali, dia akan pindah ke bawah ya teman-teman. Lalu tanggal, keterangan, akun code, lalu akun name yang ada di COA. Jangan lupa debit kredit yang di jurnal D teman-teman. Selanjutnya kita simpan dengan nama key jurnal. Lalu kita oke kan. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk posting ya teman-teman di pembelian. Kita isi buktinya itu PI 0001. Tanggalnya kita pilih tanggal 5 November aja teman-teman. Lalu keterangannya itu pembelian kredit. Kita pilih kode suppliernya. Nah, ini bagian bawahnya agak kurang kelihatan ya teman-teman. Jadi kita hapus dulu. Kita perbaiki terlebih dahulu. Nah, di sini juga ada register hutang dan register hutang. Itu tadi pas pembagian itu saya lupa recordnya ya teman-teman. Jadi kita langsung aja ke postingnya. Sini kita isi lagi ya teman-teman, yang tadi sudah saya perbaiki dan sini sudah kelihatan. Ini buktinya kita kasih PI 001, terus tanggalnya tanggal 5. Keterangannya itu pembelian kredit. Kode suppliernya kita pilih PT Asus. Di sini kita pilih motherboard, terus prosesor. Yang ketiga itu kita pilih RAM DDR4. Kuantitinya itu kisah kuncinya 30. Harga belinya itu 500.000. Subtotalnya ada 15 juta. Di prosesor juga kuantitinya 30, sama ya teman-teman, semuanya kuantitinya 30. Harga belinya itu 700. Subtotalnya itu 21 juta. Yang ketiga ini juga kuantiti 30 ya teman-teman. Harga belinya itu kita kasih 500.000 juga. Subtotalnya itu 15 juta. Nah, di grand total di bawah kan 36 juta dan utangnya 36 juta. Lalu kita posting. Transaksi berhasil diposting ya teman-teman. Selanjutnya kita coba di from penjualan ya teman-teman untuk mempostingnya. Kita isi buktinya dulu, SI SI001. Terus tanggalnya kita pilih tanggal 5. Keterangannya itu penjualan kredit. Nunggu bentar teman-teman, ada salah. Penjualan kredit. Lalu kode pelanggannya kita pilih PT CV Maxindo. Di sini kita pilih juga ketiga-tiganya teman-teman. Kita masukkan ketiga-tiganya. Untuk kuantitinya kita 10 ya teman-teman.
Untuk ketiga-tiganya kuantitinya 10. Grand total dengan piutangnya sudah balance di bawah ya teman-teman. Lalu kita akan coba melakukan posting. Apakah transaksi berhasil di posting katanya teman-teman. Ini sudah balance ya bagian bawahnya teman-teman. Dan total dan piutangnya sudah sama angkanya. Lalu kita posting teman-teman. Baik teman-teman, ini untuk form penjualannya sudah berhasil diposting juga ya teman-teman. Nah, dan ini untuk key jurnalnya. Penjualan dan pembelian kredit kita juga sudah ada di sini, dan sini sudah balance ya teman-teman. Di jurnal H-nya juga sudah terposting. Jurnal D-nya juga, dan sudah balance juga teman-teman. Di pembelian H juga sudah. Kita cek satu-satu ya, di penjualan juga sudah teman-teman.